Karena ada yang gini nih, kadang saya nih ya, ini kita sholat, ya kan? Terus nanti nggak sholat lagi, ada yang sholat nggak sholat lagi, ada yang namanya itu tobat sambel. Tobat sambel. Nah, itu kadang dia udah tobat nih, ya kan? Oh saya nggak mau ngelakuin lagi, besok dia ngelakuin lagi. Nah, Apaan? ini kebiasaan kita nih. Nah itu dia. Senin tobat, Kamis balik lagi nakal. Iya. Nah ini pertama ya. Kalau Cari faedah bareng Habib Jafar di GTV. Kan saya ngajak teman-teman saya nih, bulan puasa, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita puasa. Dia kagak mau, ya kan? Tetap kagak mau sholat. Akhirnya saya gebuk, saya tempeleng. Karena saya dengar kalau yang dia udah umur 10 tahun udah balik kagak sholat, gebuk. Gitu. Habis nih, rahangnya habis nih. Saya gedor langsung. maksudnya dipukul itu dalam bahasa Arab ditindak secara tegas. Ya Sama itu. kayak Al-Quran. Al-Quran bilang kalau bini lu dinasihatin nggak bisa, suami lu sampai pisah ranjang nggak bener, maka doroba. Doroba itu artinya kalau bahasa Indonesianya ada makna memukul, tapi maksudnya bersikap tegas. Ibnu Abbas bilang colek pakai siwak. Jadi maksudnya bukan dipukul yang menyakiti, tapi diberi ketegasan dengan penuh kasih sayang agar dia tahu untuk sholat. Nah itu bagi anak kita dan bagi siapa aja, bukan dipukul beneran. Ngajak orang kepada kebaikan dengan cara baik dan menjauhkan orang dari keburukan juga dengan cara yang baik. Saya suka denger, saya kan emang denger ini ya, senang musik ya. Saya tuh suka denger sholawat. Cuman kayaknya kalau di reggaein gitu, di remix tuh kayaknya enak banget gitu. Gini ya. Hah? Jadi Yang penting kan sholawat. bener, sholawat. Cuman sholawat itu perintah dari Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran itu sholawat itu hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam lafaz sholawat itu ada keagungan yang begitu tinggi, baik yang kita pahami ataupun yang belum kita pahami. Maka kalau untuk urusan sholawat jangan aneh-aneh deh. Tapi kan sholawat juga pakai musik, pakai nada. Nggak apa-apa pakai nada, cuman jangan sampai yang aneh-aneh sebisa mungkin. Oh, yang wajar-wajar aja. Yang wajar-wajar aja, gak apa-apa. Lu mau kasih sentuhan reggae, yang penting jangan sampai terasa aneh. Terasa membawa orang kepada kemaksiatan, terasa mempermainkan sholawat dan lain sebagainya. Nah, kalau beneran pengen bikin lagu religi berbasis remix, reggae, bikin aja yang di luar sholawat. Cuman kalau sholawat, gak apa-apa di reggae, tapi jangan dengan niatan merendahkan, mempermainkan. Jangan sampai yang berlebihan. Nah, itu dia tuh. Lu atur sendirilah. Soalnya kalau kita lagi semangatnya ibadah gitu, semangatnya baca Quran, itu yang paling susah itu istiqomahnya. Sebaiknya kita itu jadikan Ramadan bulan untuk mendidik diri sendiri buat istiqomah. Ini waktunya. Karena kenapa? Karena rombongan. Lu kalau baik sendirian kan Ya, kurang enak. enak. San Mori sendirian kurang enak. Nah, kalau berjamaah kan enak. Jatuhnya ngojek kalau sendirian. Makanya maksud gua mumpung nih lagi berjamaah, lagi masjid rame terus. Ya udah yuk bareng-bareng kita saling ngingetin. Kayak gitu. Cuman kan kalau kayak taraweh nih, kan suka ada nih yang beda nih, ada yang 23, ada yang 11. Itu kita kagak ngapa tuh? Kagak didengerin orang ngomong. Iya tarawih kan. Iya. Jadi tarawih itu baik yang 23 maupun yang 11. Bahkan ada yang lebih dari 23 itu ada riwayatnya masing-masing. Ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, ada riwayat dari Sayyidina Umar. Jadi masing-masing itu ada riwayatnya yang semuanya bersumber dari penglihatan mereka sahabat-sahabat yang mulia ini kepada Nabi Muhammad. Iya. Tinggal ikuti adat yang ada di sekitar rumah lo nih, masjid yang biasa lo sholatin. Berapa rakaat? Ada dua ikutin. nih. Yang masjid ini 23, yang masjid ini 11. Saya mau nyari yang 11 aja. Biar enak. Iya, cepet. Iya. Kalau gua enggak dong. Oh, yang 23. Yang 11 juga. Sama Cuma enggak di aja. masjid yang lu.
Iya. Enggak, maksudnya ya ukur sama kapasitas kemampuan kita. Iya. Yang penting jangan tengkar karena perbedaan jumlah rakaat tarawih. Ada juga Terkait dengan ikhtilaf tuh jangan sampai kita bilang itu salah, nggak boleh. Karena ini memang ikhtilaf perbedaan pendapat di antara para ulama. ada juga yang inian beda imam. Imamnya beda, jadi permasalahan. Karena yang satu baca cepet, satu lama gitu. Ada yang sampai gara-gara inian, gara-gara peci, kagak boleh imamin. Ada di masjid saya nih. Gara-gara peci gimana? Masa yang imam peci merah nggak boleh? Lah emang kenapa peci merah kalau ngimam? Nggak boleh emang. Lah peci putih, hitam, hijau, terserah, boleh. Enggak, harus orang. Nggak boleh peci merah jadi imam. Harus orang nih. Ini peci merah kita taruh harus jadi imam, nggak boleh. Nggak ngerti. Aduh, nggak boleh. Iya. Boleh. Udah jadi imam. Hampir kecolok. Mau jam buka puasa nih, lu nggak lihat nih. Iya. Gimana ini enaknya kalau udah mau maghrib ini kita merenung biar nggak stres. Jadi kita mending membaca tadarus. Ya udah, ayo ke masjid tadi. Karena ada yang gini nih. Kadang saya nih ya. Ini kita sholat, ya kan? Terus nanti nggak sholat lagi. Ada yang sholat nggak sholat lagi. Ada yang namanya itu tobat sambel. Tobat sambel. Nah, itu. Kadang dia udah tobat nih. Ya kan? Oh, saya nggak mau ngelakuin lagi. Besok dia ngelakuin lagi. Nah, Apaan? ini kebiasaan kita nih. Nah, itu dia. Senin tobat, Kamis balik lagi nakal. Iya. Nah ini pertama ya, kalau emang beneran bukan mempermainkan tobat, mau tobat semiliar kali, 1 triliun kali, nggak apa-apa. Justru kalau putus asa itu dosa besar yang menutup pintu tobat. Nggak boleh kata Allah dalam Al-Quran. Cuma kalau niatnya mempermainkan tobat, maka itu nggak boleh. Tapi kalau emang natural begitu, nggak apa-apa. Jangan pernah putus asa untuk bertobat. Saya sungguh-sungguh nih mau tobat, ya kan. Saya nggak mau ngelihat cewek lagi, nggak mau zina mata, gitu kan. Tahu-tahu lagi di jalan, aduh, dilihat dosa, nggak dilihat mau banjir. Nah itu. Jadi kalau nggak sengaja ngeliat, itu nggak ada dosanya. Asalkan langsung Iya, berpaling. tapi kan katanya ini kan satu pandangan mata. Iya. Terus semua gue saya lihat terus. Cuma maksudnya satu pandangan mata. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Lu malah Namanya orang nanya. iya. Tapi kan kalau kayak tobat itu kan ada waktu-waktunya, Bib ya. Maksudnya ada tempat-tempatnya gitu. Kayak kalau kayak di Arab sono, Bib. Ini saya ajarin ya, saya kasih tahu. Gue orang Arab nih. Oh iya. Jadi malu aku. Kalau di Arab sana kan ada tempat-tempat mustajab yang memang kita kalau mau ngapus. Raudhah bin Riyadil Jannah. Raudhah. Iya, ada tempatnya gitu Iya. kan. Nah, di sebelahnya makam Nabi Muhammad. Nah, itu kan banyak tuh tempat-tempatnya tuh. Antara mimbar sampai makam. Makam ya. Nah, kalau di sini kan kita nggak ada tuh. Ya kan? Nah, kalau di sini kita gimana? Ya Jadi kan? gini, tobat ini penting nih. Nah, Karena Allah itu mencintai semua orang-orang baik. Peluang orang yang nggak baik dicintai Allah itu cuma satu. Allah cinta kepada orang buruk yang bertobat dan terus memperbaiki dirinya. Karena kata Nabi, semua tempat yang digunakan untuk bertobat gimana? orang kalau lapar gini, Iya. ngantuk. Lapar kan? Jadi semua tempat yang digunakan untuk beribadah itu masjid. Jadi nggak mesti di tempat-tempat khusus. Dan jangan nunggu waktu. Kapan waktunya untuk tobat? Ya sekarang. Seolah-olah besok mati. Tapi ada nggak sih tobat yang nggak diterima sama Allah? Nggak ada. Semua tobat itu diterima oleh Allah. Bahkan kata Allah, mintalah kapanpun. Datanglah kepadaku, wahai hambaku. Aku akan penuhi semua permintaanmu sampai engkau bosan dan sampai nanti kamu yang pergi duluan dari aku. Padahal kamu yang minta ketemu aku. Jadi kita itu menyembah Allah yang inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatnya lebih besar dari murkanya. Jadi nggak ada tuh istilahnya, wah kalau udah begini nih nggak diterima tobatnya, nggak ada.
Ya misalkan Yang menutup pintu tobat itu cuma putus asa kita sendiri atau bisikan setan biar kita gak tobat. terus kan ada ini ya Bib ya. Lu nanya mulu mau maghrib nih. Bentar doang. Kalau tadi ciri-ciri tobat yang gak diterima, nah kalau sekarang tobat yang diterima itu kayak apa? Nah, tobat yang diterima itu pertama. Apa ada hembusan angin, tahu tobat diterima nih. Enggak. Jadi ciri tobat yang diterima, lu bener-bener meninggalkan kesalahan itu. Nggak lagi inget. Jijik kalau perlu. Terus yang kedua, lu menjadi lebih baik. Yang ketiga, hidup lu jadi enak, jadi bahagia. Tenang. Emang nggak punya banyak duit, tapi butuh apa aja ada. Butuh rumah ada, butuh mobil cukup, butuh apartemen cukup. Banyak tuh duitnya tuh. Itu banyak itu. Itu. Terus selanjutnya, lo juga punya keinginan untuk ngajak orang lain yang masih terjebak dalam dosa agar bertobat karena tahu nikmatnya tobat. Jadi intinya adalah Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa kita. Yang penting kita tobat nasuha. Intinya, lo tahu nih, 1 menit lagi Udah mau beduk. mau beduk. Intinya itu tuh. Iya. Ayo kita mau buka di mana Yaudah nih? yuk, kita buka yuk. Bentar lagi nih. Masa mancing dulu nih? Kagak lah. Kalau tobat tuh yang serius. Jangan sampai pagi beriman, siangnya kumat lagi.